Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kunci jawaban pelatihan di sekolahmu. Di sini saya mengikuti program pelatihan yang sangat rekomendasi banget ya, yang paling gampang dan yang paling mudah dipahami, yaitu menjadi karyawan baru yang disukai atasan. Nah, di sini ada beberapa soal yang kalian harus selesaikan. Soal nomor 1, mungkin nomor 1 kalian tidak perlu kunci jawaban ya. Di sini saya akan berbagi kunci jawaban yang mengisi soalnya saja, seperti asesmen program. Nah, di sini saya tidak mencontek ya, dan nilai yang saya dapat adalah 40. Nah, kalian bisa lihat jawaban yang benar. Nanti saya akan buka ya jawabannya yang benar ya. Nomor 1. Merdeka bekerja berarti jawaban yang benar adalah B. Berkomitmen pada tujuan bekerja. Pertanyaan nomor 2. Apa akibatnya bila bekerja hanya untuk mendapatkan uang? Jawaban yang benar adalah justru menjadi tidak menikmati pekerjaan. Pertanyaan nomor 3. Aktif meminta masukan dan atasan atau rekan kerja yang lain untuk melakukan perbaikan disebut sebagai. Jawaban yang benar adalah B. Meminta umpan balik. Pertanyaan nomor 4. Atasan penting bagi setiap karyawan karena. Jawaban A. Merupakan perwakilan dari organisasi tempat kerja. Pertanyaan nomor 5. Atasan yang banyak bertanya untuk mengetahui kebutuhan belajar bawahannya sebenarnya sedang menjalankan sebagai. Jawaban yang benar adalah D. Mentor. Pertanyaan nomor 6. Ini adalah langkah berkontribusi yang paling tepat buat karyawan baru di tempat kerja. Jawaban C. Menunjukkan inovasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Itu salah ya saya. Nah ya, jawaban yang benar adalah melanjutkan cara kerja yang telah terbukti berhasil sebelumnya. Pertanyaan nomor 7. Dengan memahami misi atau sasaran suatu pekerjaan, maka Anda bisa jawaban yang benar adalah B. Mudah mencari cara yang paling efektif. Pertanyaan nomor 8. Apa manfaat membangun persahabatan di tempat kerja? Ada teman menghadapi tekanan pekerjaan. Pertanyaan nomor 9. Apa satu hal yang penting untuk melakukan pengembangan diri tapi jarang dilakukan oleh seorang karyawan? Jawaban yang benar adalah D. Menunjukkan semangat belajar. Pertanyaan nomor 10. Mengajukan ide solusi kepada atasan bisa membuat. Jawaban yang benar adalah C. Membuat relasi kerja yang solutif. Pertanyaan nomor 11. Ketika mendapat penugasan dari atasan, sikap yang disarankan adalah. Jawaban D. Mengulang arahan untuk memastikan kesamaan pemahaman. Pertanyaan nomor 12. Mencari dan mempelajari guru di tempat kerja berarti. Jawaban yang benar adalah B. Mencari rekan kerja yang bisa menjadi teladan dan memberi tips bekerja. Pertanyaan nomor 13. Alasan mengapa penting disukai oleh atasan adalah. Jawaban C. Membangun suasana bekerja yang nyaman. Pertanyaan nomor 14. Meski sering dianggap remeh, tapi inilah salah satu tujuan bekerja. A. Mengisi hari. Nah, itu yang benar ya. Pertanyaan nomor 15. Menyampaikan pesan dengan komunikasi positif bisa berupa. Jawaban yang benar adalah B. Saya berpikir efektif di suasana tenang. Apakah boleh saya menggunakan penyuara telinga atau earphone? Nah, di sini kuis asesmen yang pertama. Lalu kita buka kuis yang nomor
Pertanyaan yang kedua ya, kuis Merdeka bekerja di tempat kerja. Nah, di sini saya nilainya 100 ya. Kalian bisa lihat saja kunci jawaban. Di sini ada 5 pertanyaan ya, dan setiap poinnya adalah 20 poin ya yang setiap pertanyaannya. Maaf. Nah, pertanyaan nomor 1. Peran atasan di tempat kerja setidaknya adalah jawaban B, mengatur mentor dan supervisor. Pertanyaan nomor 2. Kata kunci yang menggambarkan tujuan bekerja adalah jawaban A, kalender, uang, teman, dan benih, dan cermin. Pertanyaan nomor 3. Pada dasarnya manusia itu jawaban A, merdeka. Pertanyaan nomor 4. Manakah manfaat yang keliru dan dari disukai atasan di tempat kerja? Jawaban A, mendapatkan perhatian yang lebih banyak. Pertanyaan nomor 5. Kata yang lebih dekat artinya dengan mereka adalah jawaban A, mandiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kuis terakhir ya. Di program menjadi karyawan baru yang disukai oleh atasan itu, dia cuman 17 soal dan tes pemahamannya itu ada beberapa doang ya. Ada 4 kalau gak salah. Nah ini, kuis cara merdeka belajar di tempat kerja. Di sini ada 5 soal lagi ya. Bagaimana memahami gaya kerja atasan? Jawaban D, mengamati dan mempelajari perilaku dan kebiasaan atasan. Pertanyaan nomor 2, mengapa memanusiakan hubungan penting dilakukan pada hari pertama? Jawaban C, karena pekerjaan selalu bersifat sosial, sehingga penting membangun relasi yang positif. Pertanyaan nomor 3, ketika mendapat tugas baru yang hendak karyawan bersikap? Jawaban B, melihat dan belajar pada tugas baru. Pertanyaan nomor 4, seharusnya setiap orang di tempat kerja melakukan hal ini. Jawaban D, mempelajari kebiasaan kerja di tempat kerja baru. Pertanyaan nomor 5, manakah cara yang disukai atasan yang keliru? Jawaban A, memenuhi semua permintaan atasan. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Asesmen pasca program. Di sini saya mendapatkan nilai 75 ya. Dan ini ada 16 soal dan setiap satu soalnya itu 6 poin. Pertanyaan nomor 1, apa akibatnya bila bekerja hanya untuk mendapatkan uang? Jawaban C, justru menjadi tidak menikmati pekerjaan. Pertanyaan nomor 2, meski sering dianggap remeh, tapi inilah salah satu tujuan bekerja. Jawaban A, mengisi hari. Pertanyaan nomor 3, merdeka bekerja berarti? Jawaban B, berkomitmen pada tujuan bekerja. Pertanyaan nomor 4, alasan penting bagi setiap karyawan karena? Jawaban A, merupakan perwakilan dari organisasi tempat kerja. Pertanyaan nomor 5, atasan yang banyak bertanya untuk mengetahui kebutuhan belajar bawahannya sebenarnya sedang menjalankan peran sebagai? Jawaban D, mentor. Pertanyaan nomor 6, alasan mengapa penting disukai oleh atasan adalah? Jawaban C, membangun suasana bekerja yang nyaman. Pertanyaan nomor 7, mencari dan mempelajari guru di tempat kerja berarti mencari rekan kerja yang bisa menjadi teladan dan memberi tips bekerja. Pertanyaan nomor 8, dengan memahami misi atau sasaran suatu pekerjaan maka Anda bisa? Jawaban B, mudah mencari cara yang paling efektif.
Pertanyaan nomor 9. Ini adalah langkah berkontribusi yang paling tepat buat karyawan baru di tempat kerja. Jawaban D. Melanjutkan cara kerja yang telah terbukti berhasil sebelumnya. Pertanyaan nomor 10. Aktif meminta masukan dari atasan satu rekan kerja yang lain untuk melakukan perbaikan disebut sebagai. Jawaban D. Melanjutkan cara kerja yang telah terbukti berhasil sebelumnya. Pertanyaan nomor 11. Ketika mendapat penugasan dari atasan, sikap yang disarankan adalah. Jawaban D. Mengulang arahan untuk memastikan kesamaan pemahaman. Pertanyaan nomor 12. Mengajukan ide sosialisasi kepada atasan bisa membuat. Jawaban C. Membuat realisasi kerja yang solutif. Pertanyaan nomor 13. Menyampaikan pesan dengan komunikasi positif bisa berupa. Jawaban B. Saya bekerja efektif di suasana tenang. Apakah boleh saya menggunakan penyurat telinga earphone? Pertanyaan nomor 14. Apa satu hal yang penting untuk melakukan perkembangan diri tapi jarang dilakukan oleh seorang karyawan? Jawaban D. Menunjukkan semangat belajar. Pertanyaan 15. Apa manfaat membangun persahabatan di tempat kerja? Jawaban A. Ada teman menghadapi tekanan pekerjaan. Oke kawan-kawan, cukup pengisian kunci jawaban soal menjadi karyawan baru yang disukai oleh atasan. Nah, di sini pelatihan ini cukup rekomendasi banget ya. Gak nyampe nunggu berhari-hari atau berminggu-minggu. Ini cuman gak nyampe 3 jam lah, 2 jam paling. Dan kalian bisa dapatkan sertifikat di aplikasi sekolahmu. Untuk menunggu di dashboard prakerjamu cukup 2 hari atau 1 hari. Nanti sertifikat kalian bisa muncul di dashboard prakerja kalian. Oke, cukup sekian tutorial cara mengisi soal pelatihan prakerja di aplikasi sekolahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.